Baik, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, hendaknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sekarang Ibu mau absensi. Siapa yang hadir? Ingin. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan dari sahabat Rasul. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang Utsman bin Affan sama Ali bin Abi Thalib. Yang pertama itu ada Utsman. Nah, Utsman ini dia itu terkenal di antara para sahabat itu yang dia itu mempunyai sifat yang sangat lemah lembut. Dan Utsman bin Affan ini adalah nama lengkapnya Utsman bin Affan ini adalah Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abdul Asyam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Dan Utsman bin Affan ini dia ini menjadi Khalifah Ar-Rasyidin yang ketiga menggantikan sahabat Umar bin Khattab. Dan kelebihan dari Utsman bin Affan ini, selain dia memiliki sifat yang lemah lembut, dia itu juga orang yang dermawan. Seperti dalam kisah, pada suatu hari pernah terjadi kekeringan, dan ketika sumur kaum muslimin itu mengering, yang tinggal mengering itu hanya salah seorang kaum Yahudi. Nah, kaum Yahudi tersebut menawarkan barang siapa yang mau membeli sumurnya maka yang memberikannya, dan Rasulullah mengatakan barang siapa yang membeli sumur tersebut maka ia akan dihadiahi surga. Nah, setelah Rasulullah berbicara seperti itu, Utsman bin Affan tanpa berpikir panjang ia langsung memberi sumur itu dan memberikannya kepada kaum muslimin yang mengalami kekeringan. Selain itu, Rasulullah juga menjuluki Utsman bin Affan ini sebagai Zunnur Ain. Ada yang tahu Zunnur Ain itu apa? Enggak, Bu. Jadi Zunnur Ain itu artinya memiliki dua cahaya, karena Utsman ini menikahi putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah sama Ummu Kulsum. Dan dari kisah tadi kita bisa ambil sikap yang bisa kita teladani di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu berakhlakul karimah. Yang kedua, dermawan. Yang ketiga, lemah lembut.
Jika ada yang dirasa penting, ditulis ya. Ibu. Lalu yang kedua itu ada Ali bin Abi Thalib. Seperti yang kita ketahui, Ali bin Abi Thalib ini seorang sepupu dari Rasulullah, dan dia ini sangat dekat dengan Rasul. Ali bin Abi Thalib ini dijuluki Karamallahu wajah. Ada yang tahu ini artinya apa? Jadi kenapa biasanya sahabat itu pasti di belakangnya diberi gelar radhiyallahu anhu. Nah, tapi sedangkan Ali bin Abi Thalib ini diberi julukan Karamallahu wajah karena Ali ini satu-satunya orang yang tidak menyembah berhala. Dan dia itu sebenarnya orang yang sangat pandai, tapi dia tidak menyembah berhala, dan dia itu satu-satunya orang yang ada yang dia tidak menyembah berhala meskipun keluarganya itu memberikan perintah untuk dia berhala. Tapi karena kepintarannya dia, kecerdasan dia yang lebih rata-rata, dia itu tidak menyembah berhala tersebut. Dan selain itu, kata wajah ini dia diartikan sebagai wajahnya yang sangat bercahaya. Dan yang bersifat Ali bin Abi Thalib atau sepupunya Rasulullah ini tidak pernah yang namanya membuka aurat. Dan perilaku yang bisa kita terapkan dari sahabat Rasul yang satu ini adalah yang pertama itu berbudi pekerti luhur. Yang kedua, cerdas dan ahli ilmu. Yang ketiga, bijaksana. Yang keempat, pemberani. Yang kelima, sederhana dan rendah hati. Jadi itu sikap yang bisa kita terapkan dari kisah-kisah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di sini ibu akan menjelaskan tentang hikmah. Jadi dengan kita meneladani sikap para sahabat Rasul ini, kita bisa mengambil hikmah. Yang pertama itu semakin mengingatkan kita akan perjuangan dan pengorbanan para sahabat. Lalu yang kedua dapat dijadikan sebagai motivasi dan inspirasi kita untuk meningkatkan ibadah dan beramal soleh. Lalu yang ketiga, mendapatkan gambaran-gambaran sifat-sifat mulia. Yang keempat, semakin membuat kita tuh sadar bahwa orang yang berilmu akan lebih tenang dan bijaksana dalam menghadapi sebuah masalah dan dalam mengambil keputusan. Baik, itu yang ibu jelaskan. Untuk selanjutnya, kita di sini akan bermain game. Namanya tim game turnamen. Jadi silakan bentuk dua kelompok dari kelas ini. Kelompoknya mau dibentuk sendiri atau ibu yang mau bentuk? Bentuk sendiri. Baik, untuk kelompoknya silakan dibentuk masing-masing. Baik, Bu. Untuk kelompoknya sudah dibagi? Sudah, Bu. Sekarang kita akan bermain game, dan di sini ada beberapa soal untuk kalian jawab. Nanti masing-masing ketua kelompoknya mengambil satu soal untuk didiskusikan jawabannya, lalu jawabannya tulis di papan tulis. Sebentar ini. Dan yang paling banyak mendapatkan jawaban itu yang menang, dan nanti akan yang mendapatkan nilai plus lebih. Paham? Sekarang silakan untuk salah satu ketua maju ngambil soal untuk diskusikan
diskusikan. Nanti kalau udah selesai baru lagi dijawab lagi. Silakan. Ini untuk yang kelompok A. Ini untuk yang kelompok B. Yang sudah selesai ya. Jadi sifat yang menonjol yang dimiliki sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah sopan, santun dan lemah lembut. Jadi kita harus sebisa mungkin menjadikan itu sebagai
menjadi pribadi yang lebih baik lagi, supaya menjadi orang yang lebih sopan santun dan lebih baik lagi. Dan keteladanan yang diberikan sahabat Utsman ini yaitu berakhlak karimah, sopan santun, lemah lembut, peduli kepada kaum yang lemah, dermawan dan mencintai Rasul serta sabar. Dan sifat yang paling menonjol yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib adalah kecerdasan beliau dan beliau ini seorang ahli ilmu. Jadi kita harus bercermin kepada Ali ya, untuk menjadikan sifat-sifat beliau itu sebagai penyemangat kita supaya kita rajin dalam ilmu, supaya kita menjadi seorang yang cerdas dan ahli ilmu. Jadi itu kesimpulan yang dapat diberikan. Ibu mohon maaf apabila hari ini ada kekurangan atau penyampaian materi yang masih kurang. Dan untuk pertemuan berikutnya, Ibu hari ini akan memberikan tugas. Silakan buat mind mapping. Ada yang tahu mind mapping? Ibu. Jadi mind mapping itu seperti peta konsep dari materi hari ini. Jadi materi hari ini dibuat seperti itu dan dikerjakan secara berkelompok ya, sesuai kelompoknya tadi. Baik, sebelum Ibu tutup, kita baca alhamdulillah terlebih dahulu.